Maharani SPD dari UPT SMA Negeri 8 Bone. Saya jurusan Sejarah dari mahasiswa PPG dalam jabatan UNM. Saya mengucapkan selamat menyaksikan video PPL 1 saya. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Red. Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita memulai berdoa dulu ya. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak berdoa. Dimulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk diri. Luar biasa ya. Nah, sebelumnya Ibu dulu akan menanyakan bagaimana kehadirannya hari ini kepada ketua kelas. Salam hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Silakan dihadirkan. Imawan nih. Ya, silakan dari Herman. Dari hasil video tadi dapat kita ambil bahwa kalau ingin kita mencapai sebuah kesuksesan, maka kita harus saling bekerja sama. Tepuk tangan dulu teman-teman. Pelajaran yang bisa kita petik dari video motivasi tadi adalah pentingnya untuk mengalah. Pentingnya untuk mengalah ya. Ternyata penting juga ya untuk mengalah. Mengalah untuk menang. Benar ya? Iya. Materi kita itu tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan itu, nah tujuan pembelajaran kita hari ini inilah yang penting. Ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran, ya di sini Ibu akan nanti menggunakan model pembelajaran based learning yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Di sini kalian mampu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mampu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan maupun media lain. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya maupun oke. Perhatikan ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama
bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Think to yourself. Apa yang ada di dalam pikiran Anda setelah menyaksikan video tadi? Kira-kira video tadi tentang apa? Tadi sudah menyaksikan semua ya? Sudah. Iya. Siapa yang bisa mengungkapkan apa yang telah Anda saksikan tadi? Terkait dengan video yang barusan Ibu sampaikan, tampilkan. Ya, silakan. Jadi Tujuan. dalam pikiran saya yaitu bahwa Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hari ini kita merdeka. Pada tanggal 19 17 Agustus. 19 Ya, tepuk tangan dulu dari kita. Kita telah merdeka. Nah, pertanyaannya, apakah memang waktu itu kita betul-betul atau benar-benar kita merdeka atau belum? Belum. Kenapa? Iya. Sekarang kita lihat. Iya. Nih. Nah, apakah keempat syarat ini sudah sesuai Belum. pada tanggal 17 Agustus Belum. 1945? Belum sesuai. Nah, secara kan ada dua ya, secara deklarasi, ya, secara, iya, konstitusi ya, iya, bahwa syarat terbentuknya sebuah negara itu adalah ada Nah, saya tanya dulu, apakah waktu itu kita sudah mendapat pengakuan dari negara lain atau Belum. Belum ada. belum ada ya? Terus sekarang kita sudah berdiri, duduk, sekarang belajar, sekarang kira-kira kita sudah merdeka ya? Sudah. Ya, baik secara de jure atau secara de facto. Itu dari mana? Ya, Mesir. dari bikinan. Negara lain. Bagus sekali. Kita perlu lihat dulu di depan kita semuanya. Ada yang bisa menyebutkan ini bendera dari mana? Ya, silakan dari Mertina. Baik, adapun bendera pertama itu adalah bendera Mesir, yang kedua India, yang ketiga Australia, dan yang terakhir itu adalah PBB. Iya, kawan dari organisasi. PBB. Tepuk tangan dulu. Ya, bahwa inilah mungkin mulai berpikir bahwa ini kaitannya dengan bendera ini dengan Indonesia apa ya? Iya. Pasti kaitannya dengan Indonesia. Nah, sekarang terkait dengan tadi ya, tujuan pembelajaran kita bahwa dengan melakukan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mampu menyajikannya baik dalam bentuk media ataupun tulisan. Nah, ini kita di sini perhatikan ya. Ini adalah petunjuk diskusinya kita. Siswa dibentuk dalam 4 kelompok. Ya, ini kan menuliskan hasilnya yang telah disediakan, kemudian mendiskusikan hasilnya di kelas, ya. Kemudian peserta didik dapat menggunakan sumber untuk mencari informasi. Iya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang telah Ibu kirimkan di grup, ya, ada link video YouTube terkait dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari, ya. Nah, materinya itu sudah ada link video YouTube-nya di grup WA, ya. Kemudian artikelnya juga Ibu sudah kirimkan di grup WA terkait dengan materi kita hari ini. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang tidak mengetahui bahwa materi kita seperti apa. Ya, sudah tidak ada lagi yang jauh. Dan kita juga ada buku paket ya, semua sudah bawa ya kan? Ada buku paket dan yang mau membaca artikel Ibu juga akan membagikan. Ini ya. Silakan yang mau membaca artikel, kemudian yang
buku paket bisa silakan ambil. Ibu juga sudah sediakan buku paket, silakan mengambil buku paket ya, silakan diambil. Nah, ibu sudah sediakan buku paket terkait dengan pelajaran kita hari ini. Ya, di situ kelompok Mesir silakan mencoret materi yang tulisannya India. Ya, kebetulan kalau kita kelompok Mesir kita silakan coret bagian India karena kebetulan kita mengambil bahan diskusinya Mesir. Kemudian India coret Mesir, Australia karena kita ambil yang India ya. Atau kita lingkari saja yang India. Boleh, nggak usah dicoret, kita lingkari saja. Ya, lingkari saja sesuai dengan materi kita yang bahan diskusinya masing-masing kelompok. Iya. Sudah? Silakan. Ya. Jadi artikel sudah ada di grup ya, silakan dilihat di smartphone-nya itu yang sudah kirimkan sebelumnya. Kemudian silakan dilihat juga ketika mau melihat materinya tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia juga ada di link YouTube. Juga ada di situ nah. Iya. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Bagaimana, ada kesulitan dalam kelompok PBB? Tidak ada buat Ya, silakan silakan berdiskusi terkait apa yang ini ya. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada? Iya. Silakan bertanya kalau ada kesulitan. Silakan acungkan tangannya ya ketika ada kesulitan. Apa kesulitan belajarnya, Haikal? Tahu ya bahwa seperti apa itu respon internasional? Ya, kalau internasional itu kan berarti luar negara ya. Berarti negara hubungan antara negara dengan negara lain kalau internasional ya. Tahu negara India itu negara mana? Ya, Haikal. Negara India itu negara Asia Selatan ya. Berhubung dengan kita ya, negara Asia, tapi kita Asia Tenggara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang bagaimana peran PBB serta alasan PBB dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan oleh Sylvia Aulia. Baik Pak, saya akan memaparkan materi mengenai peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Baik, serangan Belanda pada agresi militer Goa akhirnya disaksikan langsung pada KTN sendiri sebagai wakil Dewan Keamanan PBB di Indonesia. KTN lalu membuat laporan pada dunia keamanan ke PBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal ini membuat Indonesia lebih banyak didukung oleh negara-negara lain. Berikut beberapa peran PBB, yaitu yang pertama, membawa Republik Indonesia dan Belanda ke meja perundingan dan menghasilkan persetujuan Royen-Royen. Yang kedua, membentuk United Nations Commission for Indonesia, Komisi PBB untuk Indonesia. Yang ketiga, menjadi mediator dalam konferensi meja bundar untuk mendorong penyerahan penuh tanpa syarat pada sesuai persetujuan dari Villa. Kemudian adapun alasan mengapa PBB memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu PBB khawatir akan meluasnya konflik Indonesia dengan Belanda dan menimbulkan era perang yang baru. Oleh sebab itu, PBB dan beberapa negara di dunia mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda.
Baik, itulah tadi materi dari kami yang telah dipaparkan oleh pemateri kami. Saya kembalikan kepada audiens untuk mengajukan suatu pertanyaan jika ada materi yang Memang bisa kita di Belanda dipahami. 2. Ya. Agresi militer Belanda 2 adalah serangan yang dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta, yaitu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Itulah jawaban dari kami, mungkin bisa dipahami atau diterima. Ya. Cukup sekian materi yang kami bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok PBB. Ya. Oke, nah sekarang setelah tadi menyaksikan dari beberapa dan semua kelompok telah tampil dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya, ibu tadi melihat kerjasamanya, inisiatifnya, gagasannya, keaktifannya. Tadi itu adalah penilaian sikapnya tadi ibu dari kalian ya, dari kelompok Mesir, baik India, Australia maupun PBB. Nah, kalau pada saat performanya tadi ya, tampil tadi aspek penilaiannya tadi ibu itu adalah penampilannya bagaimana tadi di depan ya, media tadi yang menggunakan tadi smartphone ya, ada juga tadi menggunakan yang memanfaatkan artikelnya tadi, kemudian penguasaan materinya bagaimana dan sistematika penyampaiannya. Nah, sama halnya bobot paling maksimalnya adalah 4. Nah sekarang kita lanjut. Iya, ini bisa dilihat ya. Rangkum atau simpulkan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Siapa yang bisa menyimpulkan atau merangkum dari apa tadi yang telah dibahas? Ya, iya. Nih, apa yang bisa menyimpulkan? Ya, dan apa yang ada muncul, poin-poin penting yang muncul dalam pikiran kalian tadi setelah menyaksikan kelompok Mesir, kelompok India, kelompok Australia, dan kelompok PBB tadi tampil. Apa yang muncul di benak kalian, poin-poin penting yang bisa kalian dapatkan? Ya. Ada? Saya Ya, silakan Rahman. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan tentang materi tadi yang sudah kita simpulkan tadi. Baik, adapun yang pertama tadi dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, di mana Mesir mengirimkan delegasinya atau mengajak seluruh negara-negara Arab untuk mengakui bahwa Indonesia merdeka. Kemudian negara India mengajukan dukungan juga untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, karena dulu sebelum Indonesia merdeka, pada saat India dijajah, Indonesia telah membantu mengirimkan sejumlah beras untuk India. Kemudian peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu PBB membawa Indonesia ke perundingan internasional, membawa Indonesia dengan Belanda, karena kalau Indonesia, konflik antara Indonesia dengan Belanda, ini organisasi PBB ini khawatir jangan sampai konflik ini meluas dan menimbulkan dampak negatif bagi seluruh negara yang ada di dunia. Sekian dan terima kasih, itu simpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa lagi yang bisa? Luar biasa ya, dari Herman atas poin-poin penting yang telah didapatkan dari apa yang telah ditampilkan oleh temannya, baik dari kelompok Mesir, India, Australia maupun PBB. Luar biasa. Ya, siapa lagi yang bisa? Nah, yang bisa menyimpulkan poin-poin penting apa sih yang kalian sudah
sudah dapatkan dari diskusi tadi, dari presentase tadi yang dilakukan oleh temannya? Siapa yang bisa? Apa yang ada di benaknya? Silakan ungkapkan. Ya, no problem. Itu kan kita mau refleksi juga ya. Sebentar kita akan refleksi terkait perasaannya seperti apa. Mulai dari awal sampai akhir apa yang muncul. Ini kita dulu merangkum dulu poin-poin penting yang kita sudah tampilkan tadi di depan ya. Ya, pada saat presentasi temannya. Siapa yang? Ya, silakan Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Ya. Yaitu jika Indonesia belum mendapatkan pengakuan dari 4 negara dan 1 organisasi, mungkin dari sekarang ini kita belum merasakan yang namanya kemerdekaan. Dari ketiga negara itu kita dapat mendapatkan kemerdekaan karena diberikan dukungan-dukungan yang begitu baik. Begitupun dengan organisasi PBB. Tuh, mungkin itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, saya mau refleksi. Ya, silakan. Dari Naila mau refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk merefleksi tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Mulai dari jam pertama sampai jam akhir ini. Pada kesempatan kali ini, metode pembelajaran yang Ibu terapkan sangat menyenangkan dan dapat melatih kepercayaan diri kita dalam melakukan presentase kita tadi, dan kita bisa saling bertukar pikiran dari kelompok-kelompok lain, memberikan pendapatnya tentang materi-materi yang telah kita berikan menurut versinya masing-masing, dan dapat kita satukan menjadi suatu kesimpulan pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Tepuk tangan dulu. Belajar hari ini ya. Iya. Nah, itulah tadi refleksi dari teman-temannya mewakili ya, dari Silvi, dari Naila. Nah, semuanya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompoknya karena telah berhasil melakukan kerjasama yang baik. Meskipun tadi ada yang duduk saja, diam saja, tapi itu adalah sudah sumbangsi ya, sudah duduk mendengarkan, setidaknya sudah mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Itu ya, ungkapkan terima kasih, biasakan mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur bahwa teman saya dekat tetap di samping saya dan tidak ribut. Bahkan justru dengan tidak ribut itu justru memberikan dukungan saya untuk saya bisa bereksplor, saya bisa mengungkapkan apa yang mempresentasikan apa yang saya mau tampilkan ini. Iya, bagus ya. Nah, beri dulu tepuk tangan 1 kali untuk diri kita semua. Iya. Nah, selesai ya. Nah, sekarang rencana tindak lanjut untuk kedepannya, pertemuan ke depan kan Ibu akan memberikan tugas terkait masih dengan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian tugasnya adalah silakan membuat demonstrasi pemahaman ya, baik boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk PPT atau mind mapping, boleh infografis, boleh juga menggunakan poster ya. Bagaimana kemampuannya, bagaimana bakatnya, bagaimana minatnya, senangnya di mana. Yang jelas materinya yang diangkat itu, yang didemonstrasikan itu terkait dengan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tetap dengan ranah materi 4 ini yang sudah dibahas tadi ya, yaitu materi tentang negara dukungan Mesir, dukungan negara India, dukungan negara Australia dan Nah, itu tugasnya ya nak, buatkan boleh dalam bentuk video, dalam bentuk infografis atau dalam bentuk mind mapping, apapun yang jelas terkait dengan materi tadi yang telah dipaparkan oleh teman-temannya. Mengerti? Oke. Jadi alhamdulillah. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk pada KD 31.2, yaitu masuk materi tentang menganalisis hasil perundingan konferensi meja bundar. Karena ini kan setelah PBB
setelah adanya dukungan dari ketiga negara ini, dukungan dari organisasi perdamaian dunia ini atau PBB ini, United Nations ya. Nah, United Nations ini setelah membawa dan mendengarkan dari pendapat dari banyak negara, kemudian dibawalah ke konferensi Meja Bundar. Ini akhir perundingan yang menentukan bagaimana nasib kemerdekaan Indonesia. Ya, itu nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, silakan. Alhamdulillah kita ucapkan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Hari ini selesai dan saya minta siapa yang bisa memimpin doa setelah belajar. Siapa? Bisa ya? Saya, Bu. Silakan Herman. Oke. Marilah kita bersama-sama menundukkan kembali kepala sejenak, berdoa karena kita sudah melakukan aktivitas yaitu belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,